PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Ananda mengaturkan sembah bakti pada Ibunda Permaisuri. Wulan, sembah baktimu kuterima. Mendekatlah lagi kemari. Ada sesuatu yang penting mengenai orang yang kau cari itu. Jadi Ibunda sudah berhasil menemukan orangnya? Iya, sudah Wulan. Tapi jika aku boleh bertanya, apakah wanita itu adalah orang tuamu? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-8 dengan judul Satria Cilik Karang Sedana. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Anting Wulan, Hari Akik sebagai Prabu Sana, Rini Marjan sebagai Nimas Kayuwangi, Eli Laksono sebagai Permaisuri, Ana Sambayon sebagai Diani Sampit, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya tengah berbincang-bincang dengan ayahandanya, Prabu Ajikonda, mengenai masalah leluhur Karang Sedana yang dikenal dengan nama Kerajaan Sunda atau Pasundan. Sementara kita tinggalkan dulu mereka, sekarang marilah kita ikuti kembali kisah dari Anting Wulan yang telah lama kita tinggalkan. Pada kisah terdahulu diceritakan, Anting Wulan telah kehilangan kakangnya, Raden Sakapal Wakuna, di sebuah penginapan kecil di pinggir sungai Cipunagara. Dan dari kakek Pungkur yang berhasil diselamatkannya dari Indraprasta, didapat keterangan bahwa Baginda Prabu Sana dari Galuh mengharapkan kedatangannya kembali ke istana. Karena itu, Anting Wulan segera saja menuju istana Galuh. Galuh sudah tidak jauh lagi di hadapanku. Tapi Kakang Saka tidak juga dapat kutemukan. Oh, Dewata Agung. Lindungilah Kakang Saka yang sedang berada dalam keadaan seperti itu. Hampir setengah harian aku berkuda. Sebaiknya aku beristirahat saja di sini. Kota Raja Galuh sudah di hadapanku. Nah, kita berhenti di sini dulu, Tunggul. Tempat ini cukup sejuk untukku beristirahat sesaat. Oh, Nyi Sintren Manti. Apakah akan dapat kutemui wanita itu di sana? Apakah darinya dapat ku ketahui tentang asal-usulku? Dan apakah bukan tidak mungkin dialah justru ibuku? Oh, Dewata Agung. Kisah apakah yang terjadi di balik asal-usulku? Mengapa aku sampai terbuang seperti ini? Apakah sampai demikian kejamnya mereka? Aku harus menyingkap tabir asal-usulku ini. Harus. Aku akan mencari tahu
Kenapa aku sampai seperti ini? Terbuang dan lepas dari sentuhan kasih sayang ayah dan ibuku. Kau mengerti akan kesedihanku, Tunggul? Terima kasih, Tunggul. Bantu dan dampingilah aku untuk mencari kedua orang tuaku. Iya, kita berangkat sekarang, Tunggul. Kota Raja sudah di hadapan kita. Sebelum sore hari, kita sudah akan tiba di Istana Galuh. Hiya, 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 hiya. Seperti yang telah diduga, sebelum sore hari, Anting Wulan telah tiba di Istana Galuh. Dan Sang Prabu Sana yang sudah menjadi tak sabaran lagi dengan berita tentang Indraprasta meminta agar Anting Wulan untuk segera menghadapnya. Dengan ditemani oleh Permaisuri dan putrinya Nimas Kayuwangi, Prabu Sana menerima kedatangan Anting Wulan. Aku benar-benar sudah tidak sabaran lagi, Wulan. Cepatlah kau laporkan semua pengalamanmu di Indraprasta. Maafkan saya, Tuanku. Ayahanda, saya yang bodoh telah berhasil ditawan oleh Prabu Sora dan Kujang Cakrabuana telah berhasil dirampas oleh Prabu Sora. Jika memang harus dihukum, Nanda bersedia menerimanya. Apakah dia tahu bahwa kau aku perintahkan untuk memata-matainya? Jika hal itu tidak, Tuanku. Nanda ditawan karena Kujang Cakrabuana yang berada di tangan Nanda. Dan sebelum Prabu Sora mencurigai Nanda mengakui Kujang Cakrabuana Nanda dapatkan dengan mencuri. Maafkan Ayahanda, semua itu hamba lakukan semata-mata demi lepasnya curiga dari Prabu Sora. Ya, sudahlah Wulan. Aku tidak menyesali semua itu. Andai pun aku akan menyesalinya, itu karena kusayangkan Kujang Cakrabuana yang sangat serasi berada di tanganmu, seorang pendekar yang gagah. Lalu bagaimana dengan penyelidikanmu tentang Indraprasta? Sesungguhnya lah, Tuanku. Mereka tengah mempersiapkan satu kekuatan yang sangat besar. Hamba telah menyaksikan sendiri salah satu pemusatan kekuatannya di pinggiran hutan kecil yang tidak jauh dari kota Raja Indraprasta. Dan juga dari Ki Pungkur, Tuanku akan mendapat keterangan yang lebih jelas tentang pertemuan Prabu Sora dan beberapa negara yang akan menjadi sekutunya. Jadi kau telah bertemu dengan pimpinan perguruan Tongkat Merah itu? Dari beliaulah Nanda mendapatkan berita tentang panggilan Tuanku. Jika tidak, Nanda masih hendak berupaya untuk mengambil kembali Kujang Cakrabuana dari tangan Prabu Sora. Sudahlah. Jika memang itu sangat berbahaya, janganlah kau sampai mempertaruhkan jiwamu, anakku. Biarkanlah pusaka itu berada di tangannya. Tapi pusaka itu adalah pusaka yang sangat ampuh, yang menurut Prabu Sora merupakan tumbal bagi kekuasaan di tanah Pasundan. Ya, sudahlah. Jangan kau pikirkan hal itu, anakku. Pengabdian dari seluruh hamba-hambakulah yang akan merupakan tumbal kekuasaan di kerajaanku. Sudahlah, Ayahanda. Kasihan sekali Kakak Wulan. Dia masih sangat lelah sekali. Biarkanlah dia beristirahat, baru kemudian Ayahanda dapat berbincang-bincang kembali tentang urusan negara. Iya. Kau benar nih, Mas. Nah, kau beristirahatlah di dalam, Wulan. Terima kasih, Ayahanda. Tapi sebelumnya, ada yang ingin saya tanyakan sedikit pada Ayahanda dan juga pada Ibunda Permaisuri. Apakah itu, Wulan? Apakah di istana ini ada seorang wanita yang bernama Sintren Manti? Sintren Manti? Siapakah dia, anakku? Dia adalah seorang wanita desa yang pada beberapa puluh tahun yang lalu bekerja di Istana Galuh. Sintren Manti. Kukira aku tidak pernah mendengar nama itu. Ada keperluan apakah kau dengannya? Ada sesuatu yang ingin hamba tanyakan mengenai masa lalu hamba. Tentang kedua orang tua hamba. Kedua orang tuamu? Benar, Ibunda. Menurut kakek saya,
saya bisa mendapatkan penjelasan dari wanita itu. Apakah wanita itu benar datang dan bekerja di istanaku ini? Begitulah keterangan yang Nanda dapatkan dari kakek Nanda. Nimas, Ya, Ibunda. apakah kau pernah mendengar nama itu? Tidak, Ibunda. Saya tidak pernah mendengar nama itu. Sudahlah, jika memang Ayahanda dan juga Ibunda tidak mengetahui, biarlah kelak Ananda yang akan mencoba mencarinya secara perlahan-lahan. Janganlah kau khawatir, anakku. Jika memang wanita itu ada di istana ini, kau segera akan menemukannya. Biar nanti ibundamu yang akan menyelidikinya. Sekarang, kau kembalilah. Baiklah, Ayahanda. Kakak Wulan, marilah kita beristirahat di Taman Sari sambil menikmati minuman hangat. Terima kasih, Adik Kayuwangi. Adik Kayuwangi, Ya, di mana Kakang Dampu Awu? Aku tidak melihat ia bersamamu sejak tadi. Kanda Dampu Awu kembali ke Kalicaga untuk mengabarkan berita tentang pernikahan kami. Aku menyarankan kepada Kanda Dampu Awu agar tetap saja di istana. Biar nanti Ayahanda mengirimkan utusan khusus pada eyang gurunya di Kalicaga. Tapi Kanda Dampu Awu berkeras untuk menemuinya sendiri. Sudahlah, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa dengan Kakang Dampu Awu. Dia akan kembali segera. Oh ya, kapan pernikahan itu akan segera dilaksanakan, Adik Kayuwangi? Ayahanda menghendaki secepatnya. Mungkin tidak sampai 2 purnama lagi. Oh, bagus. Bagus, Adik Kayuwangi. Semoga kau akan mendapat kebahagiaan bersama dengan Kakang Awu. Terima kasih, Kakak Wulan. Marilah kita ke pinggir kolam sana. Di bawah pohon beringin besar udaranya sejuk sekali. Mari. Hei, siapakah itu, Adik Kayuwangi? Wanita yang sedang duduk melamun di pinggir kolam itu. Oh iya, pastilah kakak belum mengenalnya. Dia adalah Diani Sampit, istri dari Paman Rangga. Paman Kuda Amoksa? Iya, Paman Kuda Amoksa. Oh, iya. Benar dia. Aku telah mengenalnya. Aku pernah melihatnya. Kakak pernah melihatnya? Di mana? Di sebuah gudang. Ya, tepatnya di sebuah gudang. Tempat itu tidak lagi mirip sebuah kamar. Dia ditempatkan di sebuah kamar yang gelap di belakang rumahnya. Iya, benar. Dia hidup menderita bersama suaminya. Anda sekarang masih Pertengkaran mendengarkan sejak belasan Sandiwara tahun yang Radio lalu di channel membuatnya Memori jadi seperti 80. itu. Semua ini bermula dari hilangnya putrinya yang berumur 2 tahun. Putrinya hilang. Ya, Bibi Diani Sampit merahasiakan semua itu. Tapi dari beberapa dayang yang sering mendengar igawannya, ataupun pertengkaran kedua suami istri itu, putrinya... Kenapa putrinya, Adik Kayuwangi? Putrinya telah dibuang ke hutan jati dan telah dimangsa oleh binatang buas. Bohong. Kau bohong, Adik Kayuwangi. Tidak mungkin mereka melakukan itu. Tidak. Ayahanda memang sudah mencoba untuk menanyakan semua itu pada keduanya. Tapi mereka tetap saja merahasiakannya. Aneh. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Membunuh, membuang anak sendiri. Mari, Adik Kayuwangi, kita dekati dia. Bibi Sampit? Oh, engkau Nimas. Siapakah itu yang bersamamu? Ini adalah saudara dari Kanda Dampu Awu, Anting Wulan namanya. Oh, dia rupanya. Aku sudah sering mendengar namamu, anak manis. Ya, benar-benar rupanya ceritamu. Dia begitu gagah dan lembut. Marilah duduk di sini, Nimas. Dan kau juga, Anting Wulan. Terima kasih, Bibi Sampit. Maaf, apakah saya juga boleh memanggilmu Bibi? Oh, mengapa tidak boleh?
Baginda Sana telah menganggap kau sebagai anaknya sendiri. Masakan aku tidak menerima panggilan yang justru merupakan satu kehormatan bagiku. Kakak Wulan, Iya. Bibi Sampit sudah mendengar cerita tentang kakak dari Kanda Awu. Iya. Saudara seperguruanmu itu sangat baik padaku. Hampir setiap hari dia menemani berbincang di tempat ini. Mau apa, Bibi? Aku ingin mengambil ramuanku itu. Biarlah saya ambilkan. Bibi Sampit, duduk sajalah. Nah, inikah ramuannya? Iya. Benar, Wulan. Terima kasih. Bibi, kenapa Bibi? Masuklah saja Bibi ke dalam. Jangan terlalu sering berangin-angin di Taman Sari, Bi. Tidak. Aku tidak apa-apa. Tiba-tiba saja dadaku berdebar. Darahku seakan bergolak. Aku tidak dapat lagi menguasai diri. Duduklah yang baik, Bi. Iya. Saya akan mencoba mengurut punggung dan tengkuk Bibi. Dengan sangat telaten dan penuh perhatian, Anting Wulan mengurut punggung serta tengkuk Diani Sampit, istri dari Raden Kuda Amoksa. Dengan tenaga murninya, Anting Wulan melancarkan seluruh jalan darah di tubuh wanita tua yang malang itu. Setelah beberapa saat, Kau hebat sekali, Anting Wulan. Aneh, seluruh tubuhku menjadi jauh lebih segar dari biasanya. Terima kasih, Anting Wulan. Terima kasih. Bibi sebenarnya tidak mengalami gangguan penyakit. Bibi selama ini kurang banyak menggerakkan tubuh karena jalan darah Bibi tidak bekerja secara sempurna. Biasakanlah untuk menggerakkan tubuh, kaki, serta tangan Bibi setiap pagi agar jalan darah Bibi kembali normal. Dan dengan demikian, kesehatan Bibi akan kembali seperti sedia kala. Janganlah terlalu banyak duduk melamun seperti ini. Bibi harus melakukan itu agar kesehatan Bibi pulih kembali. Mengapa jadi seperti ini, Adik Kayuwangi? Pastilah dia kembali teringat pada suami dan anaknya. Bibi Sampit, sebaiknya Bibi masuk dan beristirahat di dalam. Angin di sini kurang baik untuk kesehatan Bibi. Bukankah begitu, Kak Wulan? Adik Kayuwangi benar, Bibi Sampit. Marilah, saya antar ke dalam kamar Bibi. Mari. Ya, baiklah. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Nimas dan kau, Anting Wulan. setelah mengantarkan Diani Sampit, seorang dayang mengabarkan pada Anting Wulan untuk segera menghadap pada Permaisuri. Segera saja Anting Wulan menemui Permaisuri dengan ditemani oleh Nimas Kayuwangi. Ananda mengaturkan sembah bakti pada Ibunda Permaisuri. Wulan, sembah baktimu kuterima. Mendekatlah lagi kemari. Ada sesuatu yang penting mengenai orang yang kau cari itu. Jadi Ibunda sudah berhasil menemukan orangnya? Iya, sudah Wulan. Tapi jika aku boleh bertanya, apakah wanita itu adalah orang tuamu? Saya tidak tahu. Apakah Ibunda dapat menjelaskan pada Ananda? Apakah kau sama sekali...
Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Permaisuri Prabusana memanggil Anting Wulan untuk memberitahukan perihal Nyi Sintren Manti yang berhasil ditemukan. Apakah kau benar tidak mengenal orang yang bernama Sintren Manti itu? Tidak, Ibunda Permaisuri. Di manakah orang itu? Tolong beritahukanlah Ananda segera. Ananda harus segera menjumpainya. Nimas, kau antarkanlah Wulan kepada bibimu Diani Sampit. Ada apakah Kak Wulan dengan Bibi Diani Sampit, Bunda? Menurut salah seorang dayangku yang tertua, bibimu Sampit dahulu bernama Sintren Manti. Nah, kau antarkanlah dan biarkan Wulan menanyakan perihal keluarganya pada bibimu itu. Hei, kau menangis, Kak Wulan? Marilah, kita segera temui Bibi Sampit kembali, adik Nimas. Baiklah, Kak Wulan. Mari. Saya mohon pamit, Ibunda Permaisuri. Pergilah anakku, mudah-mudahan segalanya akan menjadi terang. Sambil terisak-isak, Anting Wulan berlari menuju ke kamar Diani Sampit. Sementara itu, Nimas Kayuwangi mengikutinya dari belakang, sampai ketika mereka tiba di muka pintu kamar Diani Sampit. Kak Wulan, Bibi Diani Sampit sudah tertidur. Sebaiknya kita biarkan saja dia beristirahat, Kak. Iya, kau benar, adik Nimas. Kita tidak boleh mengganggunya. Iya, Kak Wulan sebaiknya beristirahat saja. Sejak kedatangan kakak sore tadi, sedikit pun kakak belum beristirahat. Lihatlah, itu sisa-sisa cahaya matahari sudah lenyap dari maya pada ini. Kakak dapat beristirahat sejenak. Demikian pula Bibi Sampit. Besok kita kembali untuk menanyakan semua kisah masa lalu Kak Wulan. Tapi... Atau kakak ingin menunggunya hingga terbangun? Kukira demikian, adik Kayuwangi. Bibi Sampit tidak mungkin terlelap sampai pagi hari. Aku sudah tidak sabar lagi. Jika kau memang ingin beristirahat, kita dapat memberikan pesan pada dayang Bibi Sampit agar memberitahukan padamu jika ia terbangun, Kak. Biarlah, adik Kayuwangi. Kau beristirahatlah. Nanti aku akan kembali ke kamarku jika aku sudah berhasil menemui Bibi Sampit. Kak Wulan dapat menempati kamarmu yang dulu. Semua keperluanmu di dalamnya sudah dipersiapkan. Ibunda sudah menyiapkan beberapa setel pakaian sutra yang mirip dengan yang Kak Wulan kenakan. Terima kasih, adik Kayuwangi. Sampaikan juga ucapan terima kasihku pada ibundamu. Iya. Perlahan-lahan, Anting Wulan pun menutup pintu kamar Diani Sampit. Dan kemudian di teras kecil depan kamarnya, Anting Wulan duduk bersandar sambil memandang jauh ke angkasa raya. Seiring dengan pandangan matanya, pikiran dan angan-angannya pun ikut melayang menembus awan-awan hitam yang bergerak perlahan di angkasa yang bagaikan tak memiliki batas. Apakah mungkin wanita tua yang malang itu ada hubungannya dengan diriku? Apakah mungkin malam ini juga semua kisah dan asal-usulku akan segera terungkap? Oh, Dewata Agung, tolonglah hambamu ini. Oh, Dewata Agung, jika saja ada kemelut hitam yang menyelimuti asal-usulku, sinakanlah semuanya. Anting Wulan yang kelelahan karena sepanjang hari berkuda tiada henti, kini tanpa sadar tertidur di teras depan kamar Diani Sampit. Ya, gadis yang merupakan murid dan juga sekaligus anak angkat dari Eyang Resi Wanayasa itu tertidur sambil sesekali dadanya diguncangkan oleh isakan-isakan dalam tidurnya. Anting Wulan tertidur sepanjang malam hingga pagi menjelang. Nona Wulan? Aku telah tertidur di tempat ini. Ya, Tuan Putri Agung memerintahkan saya untuk menjaga Nona di sini. Tapi saya tidak boleh membangunkan Nona. Begitu dia memberi pesan padamu? Jika Tuanku Diani Sampit terjaga dari tidurnya, saya boleh membangunkan Nona. Oh ya? Di mana Bibi Sampit? Apakah dia sudah bangun? Dia kini sedang mandi, Nona. Apakah kau sudah memberitahukan tentang kehadiranku di sini? Belum, Nona. Saya belum sempat menceritakan itu.
Tuanku Diani Sampit biasanya tergesa-gesa mandi dan kemudian pergi duduk di Taman Sari. Jika begitu, biarlah aku kembali saja untuk membersihkan tubuh. Beberapa saat, aku akan kembali kemari. Ya. Akan saya beritahu. Nona berkepentingan untuk menemui tuanku Diani Sampit. Dayang pengasuh Bibi Diani Sampit memberitahuku bahwa Bibi Sampit telah berada di Taman Sari. Akan ku coba mencarinya di sana. Iya, itu dia. Dia sudah menungguku di sana. Maaf, aku mengganggu waktu istirahat Bibi. Sudah cukup lama aku menunggumu di tempat ini, Wulan. Pakaian serta tubuhmu kelihatan begitu segar pagi ini. Tapi mengapa wajahmu kelihatan sedemikian kelamnya, Wulan? Bibi Sampit, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Bibi. Apakah itu, Wulan? Katakanlah. Apakah Bibi mengenal wanita yang bernama Sintren Manti? Oh, Sintren Manti? Oh, nama itu. Rupanya masih ada orang yang masih mengingat nama itu. Tapi dari manakah kau mendapatkan nama itu, Wulan? Katakanlah, Bibi. Apakah Bibi mengenalnya? Tunjukkanlah orangnya pada saya. Saya harus menemuinya. Dari mana kau mendapatkan nama itu, Wulan? Dari seseorang yang mengaku sebagai kakek buyut saya. Katakanlah, Bibi Sampit. Tidak mungkin. Bibi Sampit, apakah Bibi mengetahuinya? Katakanlah, siapa orangnya, Bi? Akulah orangnya. Dulu aku dikenal dengan nama Sintren Manti. Ada apa kau mencariku, Wulan? Jadi Bibi adalah Sintren Manti. Iya. Oh. Menurut kakek buyut saya, Bibi adalah satu-satunya orang yang dapat membuka asal-usul saya. Bibi dapat menunjukkan di mana kedua orang tua saya berada. Katakanlah, Bi, siapakah kedua orang tua saya? Di manakah saya dapat menemukan mereka? Wulan, katakanlah dulu, apakah orang yang kau sebut sebagai kakek buyutmu adalah Eyang Kalimat? Iya, benar Bibi. Jadi pasti Bibi dapat menunjukkan siapa kedua orang tuaku. Katakanlah, Bibi, siapa mereka? Kau Wulan, kau adalah Bibi Sampit. Anting Wulan cepat menangkap Diani Sampit yang akan terguling jatuh. Dan dengan cekatan, gadis perkasa dari Gua Larang itu segera mencoba melancarkan jalan darah Diani Sampit. Akan tetapi, belum lagi wanita tua itu tersadar. Anting Wulan menghentikan pijitan-pijitan di sekitar tengkuknya. Dan perlahan, dengan tangan gemetar, Anting Wulan yang tak dapat lagi menahan diri menyingkap selendang serta kain yang menutupi pundak Diani Sampit. Wanita ini memiliki tanda khusus berwarna kebiru-biruan seperti yang ada di pundakku. Tanda ini adalah tanda khusus yang dimiliki oleh keturunan kakek Kalimat dari garis wanita. Jika begitu, ya pastilah wanita ini adalah ibuku. Wulan, kau adalah anakku. Ibu. Kau adalah anakku. Ibu. Ibu, ceritakanlah padaku. Kenapa aku menjadi seperti ini? Terbuang, tidak mengenalmu dan juga ayah. Terbuang, tidak mengenal kasih sayang dari kalian. Sudahlah, Wulan anakku. Sudahlah. Maafkanlah ibumu ini. Lupakanlah sementara pertanyaanmu itu. Aku tidak sanggup untuk menjawabnya saat ini. Baiklah.
saya akan mencoba menahan keinginan saya yang teramat sangat itu, Ibu. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Dan ini saya menuntut jawabannya. Apakah Ibu dan Ayah tidak menghendaki kehadiran saya di muka bumi ini, sehingga Ibu dan Ayah membuang saya ke hutan jati, mencoba melemparkan saya ke mulut buas hewan-hewan hutan? Tidak, Wulan. Kau adalah belahan jiwaku. Kau adalah anakku. Tidak mungkin aku melakukan hal itu padamu. Tidak mungkin. Siapakah yang menceritakan semua itu padamu? Terima kasih atas kasih dan sayang Ibu. Tapi bagaimanakah dengan ayahku, Raden Kuda Amoksa? Sudahlah, anakku. Aku ingin menikmati perjumpaan ini dengan senyum kegembiraan. Jangan paksa aku untuk mengorek luka lama di saat ini. Aku tidak sanggup pula. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku. Aku mengerti penderitaanmu selama ini. Aku mengerti sikap dan perbuatan Raden Kuda Amoksa pada Ibu. Suatu saat, aku akan membalaskan semua sakit hati Ibu yang kini juga menjadi sakit hatiku, anakmu. Sudahlah, jangan lagi menyebut nama itu. Ayolah, aku akan memperkenalkan kau pada Baginda sana. Aku bangga mempunyai putri seperti engkau, Wulan. Seorang putri yang gagah dan sangat dikagumi oleh Baginda sana. Marilah, anakku. Baik, Ibu. Ya, kita tinggalkan dulu Anting Wulan yang telah berhasil bertemu dengan ibunya. Sekarang, marilah kita ikuti kembali kisah dari Raden Purbaya yang berada di sebuah hutan kecil bersama dengan ayahandanya dan Cempaka. Raden, hendak kemanakah engkau, Raden? Engkau, Bi. Kukira siapa? Kau membuatku terkejut. Mau kemana, Raden? Kelihatannya Raden berusaha untuk lepas dari pengamatan para pengikut ayahanda Raden di hutan ini. Tidak, Bi. Tidak. Aku hanya hendak bermain ke bagian lain dari hutan ini. Jangan bohong, Raden. Pastilah Raden berdusta. Bibi tahu Raden hendak meninggalkan tempat ini, bukan? Tapi kemana Raden hendak pergi? Berbahaya sekali suasana di Karangsedana saat ini. Aku mengerti, Bi. Aku mengerti semua itu. Tapi ayahanda tidak mau kuajak pergi untuk mencari Rakosapala, pendeta pembunuh ibundaku. Ayahanda Raden tidak ingin melakukannya, mungkin karena mempunyai pertimbangan lain. Cobalah untuk mengerti, Raden. Aku mengerti, Bi. Tapi bukankah kita dapat pergi secara diam-diam untuk mencarinya? Bibi yakin jika ayahanda Raden tidak mau melakukannya, Anda pastilah karena sekarang alasannya masih yang sangat mendengarkan penting. Sandiwara Radio Tidak, di Bi. channel Memori Apapun alasannya, 80. saya harus dapat segera memberi hajaran pada pendeta jahat itu. Jangan beritahu ayahanda kepergian saya ini. Raden, tunggu. Ada apa, Bi? Biarlah Bibi turut bersama Raden. Sebaiknya Bibi tidak usah ikut. Biarlah Bibi akan menerima, sekalipun ayahanda marah dan akan menghukum Bibi. Baiklah, ayo Bi, kita harus cepat agar sempat kembali sebelum gelap. Mari, Raden. Jangan terlalu tinggi mengangkat caping itu, Raden. Aku khawatir akan ada yang mengenal Raden. Ya, Bi, aku jadi lupa diri. Aku ingin menikmati kota Raja Karangsedana sepuas hatiku. Istana Karangsedana sudah tak jauh lagi dari sini. Kita beristirahat dulu. Aku tak tahu lagi harus pergi kemana. Aku tidak tahu di mana tempat pendeta itu. Tidak ada satu tempat pun untuk kita bertanya. Tapi Bibi kira sebenarnya ayahanda Raden pasti mengetahuinya. Para pengikutnya yang banyak tersebar pasti tahu di mana tinggal pendeta jahat itu. Aku ada akal, Bi. Itu, kau lihatlah di sana.
bukankah itu pengemis tongkat merah? Oh, iya, benar Raden. Raden mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Ki Parangpungkur. Dia begitu menyayangi Raden. Raden bisa bertanya sambil menunjukkan kalung. Di mana kalung itu, Raden? Kalung yang diberikan oleh Ki Parangpungkur? Kalung itu sudah hilang di sebuah markas pengemis tongkat merah. Sudah lebih, kukira kita bisa menanyakan padanya sekalipun tanpa kalung itu. Mari, Di. Raden Purbaya yang tidak dapat menahan diri lagi, diam-diam meninggalkan hutan kecil tempat persembunyian ayahandanya untuk mencari pembunuh ibundanya. Cempaka yang tidak berhasil menahan junjungannya terpaksa mengikuti kepergiannya. Di kota raja, mereka yang kehilangan arah berusaha untuk menghubungi anggota pengemis tongkat merah. Aku ada akal, Bi. Itu, kau lihatlah di sana. Bukankah itu pengemis tongkat merah? Oh, iya, Raden benar. Raden mempunyai hubungan yang baik dengan Ki Parangpungkur. Dia begitu menyayangi Raden. Paman, bisakah saya bertanya sedikit pada Paman? Apa? Apa yang ingin kau tanyakan padaku? Apakah Paman bisa menunjukkan pada saya tempat tinggal pendeta Rakusapala? Hah? Siapakah kau ini, bocah? Kau, untuk apa kau menanyakan tempat tinggal pendeta itu? Paman, kami mengenal baik dengan kakak Sariti dan juga kakek Pungkur. Hah? Kau mengenal mereka? Mari kita bicarakan masalah ini di sana, di sudut sana. Mari. Siapakah kalian ini sebenarnya? Mengapa kalian bisa mengenal dengan pimpinan kami itu? Kami adalah dua orang anak yang pernah ditolong oleh Ki Pungkur dan juga kakak Sariti. Mereka mengenal kami dengan baik. Tolonglah kami ini, Paman. Lalu, apakah keperluan kalian menemui pendeta itu? Apa muka dia? Ada persoalan yang harus kami selesaikan dengan pendeta itu, Paman. Kalian jangan bohong padaku. Katakan terus terang, atau aku akan menangkap kalian saat ini dan membawamu ke markas kami di kota raja ini. Kami ingin mencari pendeta itu untuk membalaskan dendam kami. Hah? Kau ini ada-ada saja, bocah. Ada-ada saja. Apakah kau ini memang sudah sinting atau sudah bosan hidup? Paman, aku tidak mempunyai banyak waktu lagi. Jika Paman tidak akan memberitahukan, sudahlah. Aku akan mencari tahu dari orang lain saja. Tunggu dulu, bocah. Kau ini benar-benar sombong sekali. Sikapmu itu sudah merendahkan aku sebagai anggota tongkat merah. Justru Pamanlah yang sudah mempermainkan saya. Paman tidak memberitahukan tempat tinggal pendeta itu hanya karena saya seorang bocah. Mari, Bibi Cempaka. Ayo, Raden. Tunggu. Ada apa lagi, Paman? Aku harus memberikan ajaran pada kalian, bocah-bocah yang tidak tahu menghormati orang tua. Ada prajurit-prajurit Karangsedana. Turunkan capimu, Raden. Sedikit lagi ke bawah. Siapakah kalian ini? Mengapa kalian berada di tempat ini? Kami sedang melepaskan lelah sesaat di tempat ini, Tuan. Kau kelihatan takut sekali, Paman. Hei, apakah kau ini anggota pengemis tongkat merah? Pengemis tongkat merah? Saya tidak mengerti maksud Tuan. Prajurit, coba kau periksa baik-baik. Aku mencurigainya. Baik, Kakang. Mana tongkatmu? Perlihatkan padaku. Ini, Tuan. Ini? Kenapa kau sayang dengan tongkatmu ini? Ini ambillah. Aduh. Prajurit Karangsedana itu kemudian melemparkan kedua belah tongkat kayu yang berhasil dipatahkan ke arah dua kaki pengemis tongkat merah. Seketika itu juga, pengemis tongkat merah itu melompat-lompat kesakitan.
Kita telah salah melihat orang, Kakang. Mari kita tinggalkan saja tempat ini. Maafkan kami orang. Kau dapat melanjutkan pekerjaan. Selamat tinggal. Setan, gara-gara kau bocah cilik, aku jadi terperangkap di sudut jalan ini dan dicurigai oleh prajurit itu. Kau lucu sekali, Paman. Sekarang lagamu besar sekali. Tapi tadi di hadapan prajurit-prajurit itu, tidak ubahnya seperti tikus yang berada di tengah-tengah kelompok kucing. Bukankah begitu, Bibi Cempaka? Iya, Raden. Apakah kalian memang benar-benar mencari mati, ha? Kalian berani menghina aku, kelompok dari tongkat merah. Seharusnya ancaman itu Paman keluarkan pada prajurit-prajurit tadi yang jelas-jelas menghina Paman. Bagaimana, Paman? Apakah tulang kakimu sudah tidak terasa sakit lagi? Setan, mampus kau bocah. Iya. Bagus, kau bisa mengalahkan seranganku bocah. Coba sekarang yang berikutnya. Bagaimana, Paman? Baiklah bocah, aku tidak ada waktu lagi bermain-main denganmu. Aku akan merobek mulutmu yang kurang ajar itu. Mampuslah kau bocah. Tunggu! Rupanya tak salah kecurigaanku padamu, pengemis tongkat merah. Kepung tempat ini. Jangan sampai ada seorang pun dari mereka dapat lolos dari tempat ini. Bocah, kemarilah kalian. Mendekatlah kemari. Dan buka capingmu itu. Aku ingin melihat wajahmu. Bukalah, Raden. Kukira mereka tidak akan mengenal kita. Ya, Bi. Aku pun sudah tidak melihat jalan lain lagi. Ada apa, Paman prajurit? Siapakah namamu? Namaku adalah Paruang. Dan ini bibiku Cempaka. Lalu siapakah laki-laki pengemis ini? Apakah dia adalah keluargamu? Sama sekali bukan, Paman prajurit. Kami berdua tidak mengenalnya. Bagus, bagus. Tinggalkanlah segera tempat ini. Ayo, kau tunggu apa lagi? Tapi apakah yang akan Paman lakukan dengan pengemis itu? Kau ingin tahu apa yang akan kami lakukan dengannya? Bagus, menepilah dan lihatlah apa yang akan kami lakukan. Cepat, beri hajaran pengemis itu dan kemudian bawa ke barak. Baik, Kakang. Wajahnya cukup tinggi pengemis busuk ini. Hei, bantu kawan kalian ini cepat. Busuk, lepaskan pisau kecilmu itu. Dan kau mungkin akan selamat dari siksaan kepalan dan pedang prajuritku. Kami anggota tongkat merah lebih baik mati daripada harus hidup dan menerima hinaan dari anjing-anjing Suntana. Baiklah, janganlah kelompok kalian menyalahkan kami. Jika saat ini mayatmu akan kami gantung di alun-alun Karangsedana. Keadaan pengemis itu berbahaya sekali, Bi. Kau tunggulah, biar saya akan membantunya. Hati-hatilah, Raden. Aku akan membantumu, Paman pengemis. Raden Purbaya yang tidak sampai hati melihat keadaan dari pengemis tongkat merah itu, kemudian melompat memasuki arena pertempuran itu, menyerang ke kiri, dan kemudian beberapa saat saja 3 orang prajurit itu terlempar keluar arena. Kau hebat sekali bocah. Terima kasih. Maafkan aku yang tadi tidak tahu diri ini. Kamu rapat-rapat tempat ini. Kau, Cimang, kembali dan cari bantuan. Baik, Kang. Rupanya hari ini aku mendapat ikan besar. Ya, sekali aku. Rupanya kalian adalah bocah-bocah yang sangat berharga.
anak itu. Pastilah dia Raden Purbaya. Kita harus segera meninggalkan arena ini sebelum jago-jago andalan mereka tiba di sini. Iya, Raden. Ayo, Paman, tinggalkan tempat ini. Raden Purbaya yang terkepung dan tak dapat meninggalkan pertempuran itu segera saja menerapkan aji kelelawar saktinya. Dan sesaat saja putra Prabu Aji Konda itu melayang naik ke angkasa. Dan beberapa saat kemudian serangan-serangan yang dilancarkannya membuat para pengeroyoknya terlempar jatuh dan merintih kesakitan. Ayo Paman, kita tinggalkan tempat ini, cepat. Mari Raden, mari masuk, ayolah. Tempat apakah ini, Paman? Ini rumah kosong yang merupakan milik kami kelompok Tongkat Merah. Kami membelinya jika sewaktu-waktu kami membutuhkan tempat berlindung seperti dalam keadaan seperti ini. Ayolah. Mari, Bibi. Duduklah Raden, dan maafkanlah sikap Paman tadi. Paman tidak mengira Raden adalah putra dari Prabu Aji Konda. Oh, rupanya bala bantuan dari istana sudah mulai berkeliaran. Berbahaya sekali keadaan saat ini untuk Raden. Paman, apakah Paman tidak dapat menunjukkan di mana tempat tinggal pendeta Rakosapala? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Raden. Radio di Tentu channel saja Memori Paman dapat, 80. Raden. Tapi untuk apakah Raden menanyakan tempat itu? Apakah benar ingin membalas dendam seperti yang Raden katakan tadi? Benar, Paman. Paman tidak usah mengkhawatirkan kami. Tapi apakah Raden tidak tahu siapakah pendeta itu? Dia adalah cucu murid dari Jerangkong Hidup. Kepandaiannya sangat tinggi, Raden. Sudahlah, Paman. Jika Paman tidak juga mau memberitahukan saya akan mencoba bertanya pada orang lain. Permisi, Paman. Tunggu dulu, Raden. Keadaan di luar sangatlah berbahaya, Raden. Tunggulah. Baiklah, saya akan memberitahukan pada Raden. Tapi Raden harus berhati-hati dan menimbang-nimbang lagi rencana Raden itu. Sudahlah, katakan saja, Paman. Pendeta Rakosapala tinggal di sebuah tempat yang indah. Di sebuah gedung yang luas di sebelah timur istana Karangsedana. Gedungnya tidak berjauhan dari istana, Raden. Hati-hatilah, di sekitar gedung itu banyak terdapat jago-jago bayaran yang baru saja didatangkan Baginda Suntana. Tempatnya mudah sekali ditemukan, Raden. 2 buah patung harimau yang cukup besar terdapat di depan pintu yang dijaga oleh beberapa orang prajurit. Terima kasih, Paman. Saya pamit saja sekarang. Oh, jangan sekarang, Raden. Keadaan di luar berbahaya sekali, Raden. Saya akan berhati-hati, Paman. Mari, Bi. Berbahaya sekali keadaan kedua anak itu. Aku akan mencoba menghubungi pimpinanku di kota raja ini. Raden Purbaya bersama dengan Cempaka sedang mencari pendeta Rakosapala. Dari seorang pengemis tongkat merah yang berhasil diselamatkan, mereka mendapat keterangan tentang tempat tinggal dari pembunuh ibundanya. Berhati-hatilah, Raden. Keadaan kita saat ini sudah berubah. Tidak lagi seperti yang kita rencanakan semula. Diam-diam tanpa gangguan mencari Rakosapala. Iya, aku mengerti, Bi. Saat ini pun kita juga menjadi orang buruan. Lihatlah, jauh di depan kita ada beberapa orang prajurit yang sedang mencari kita. Kita bergabung dengan para penduduk di sana itu, Raden. Ayo cepat. Kita ikuti saja rombongan ini, Raden.
Kelihatannya rombongan ini menuju ke arah istana Karangsedana. Lihat itu, Bi. Di setiap dada mereka ada sebuah tanda pengenal yang dibuat dari rangkaian janur. Pastilah ini rombongan pekerja-pekerja istana. Awas, Bi. Prajurit-prajurit itu menuju kemari. Bersembunyi. Oh, kita harus segera meninggalkan rombongan ini, Raden, sebelum kita tiba di sekitar istana. Jika kita sudah tiba di sana, kita tidak mempunyai lagi tempat untuk bersembunyi. Kau benar, Bi. Itu, kita masuk ke lorong itu. Oh, iya. Istana sudah tak jauh lagi dari hadapan kita, Raden. Sebelah timur. Jika tidak salah, itu dekat barak prajurit Karangsedana dahulu. Benar, Bi. Ayolah, kita ke sana. Itu Raden. Itu dia rumah dari pendeta yang Raden cari. Iya, Bi. Setahun yang lalu, di muka pintu itu tidak ada patung harimau. Iya. Pendeta itu telah meletakkan patung harimau itu untuk menambah keangkeran dari gedung itu. Sekarang, apa yang hendak Raden lakukan? Raden hendak memasuki bangunan itu sekarang? Kenapa, Bi? Apakah Bibi takut? Tidak, Raden. Bibi tidak takut. Bibi... Sudahlah, Bi. Jika Bibi takut, tunggulah saja Bibi di sini. Saya akan kembali beberapa saat. Tidak, Raden. Bibi akan menemani Raden masuk ke dalam sana. Bibi kira Bibi memiliki kepandaian yang cukup untuk membantu Raden. Tapi, Bi, saya khawatir akan terjadi sesuatu dengan diri Bibi. Sebaliknya, Raden. Bibi yang justru merasa khawatir dengan keselamatan diri Raden. Kita tidak dapat membuang waktu lagi, Bi. Pembunuh ibundaku sudah di depan mata. Iya, Bibi mengerti, Raden. Tapi maukah Raden menunggu hingga malam tiba? Berbahaya sekali memasuki tempat itu pada saat seperti ini, Raden. Bibi benar. Saya tidak ingin gagal membalaskan sakit hati saya ini. Baiklah, saya akan tunggu hingga hari menjadi gelap. Bagus, Raden. Jika begitu, sebaiknya kita jauhi saja tempat ini. Tempat ini bukanlah sebuah tempat yang baik untuk bersembunyi. Kita mencari tempat yang aman, Raden. Mari, Bi. Kemudian, Raden Purbaya dan Cempaka mencari tempat yang ramai yang dapat menghilangkan jejaknya dari kejaran prajurit-prajurit Karangsedana. Setelah hari menjadi gelap, keduanya kemudian mulai mendekati kembali rumah pendeta Rakosapala. Akan tetapi, belum lagi mereka tiba di dekat rumah yang dituju. Dari kejauhan, mereka melihat pintu besar rumah itu dibuka. Dan dari dalam rumah tersebut, keluar beberapa ekor kuda. Bi, lihat itu. Aku mengenalnya. Itu dia pendeta yang sedang aku cari. Aku akan segera menangkapnya dan membawa ke hadapan ayahanda. Tapi Raden, di sini berbahaya sekali. Istana Karangsedana tidak jauh dari sini. Kau tunggu saja di sini, Bi. Aku akan mencoba menangkap pendeta itu. Berhenti! Aku datang, Rakosapala. Apakah kau sudah tidak mengenalku lagi? Kau Purbaya, putra Aji Kondang. Benar, aku datang kemari untuk membalaskan sakit hati ibundaku yang telah kau tewaskan dengan jarum-jarum beracunmu itu. Hup! Hiya! Hai! Hup! Hiya! Hiya! Hai! Hup! Hiya! Hiya! Raden Purbaya yang mengenal ketangguhan lawan yang dihadapinya segera saja mengembangkan jurus-jurus tertingginya, jurus kelelawar sakti yang juga dimiliki oleh pendeta Rakosapala. Kedua bayangan yang bertempur itu bagaikan dua ekor kelelawar sakti yang saling serang di angkasa. Akan tetapi, Rakosapala menguasai jurus andalan dari kakek gurunya Jerangkong Hidup belum sampai tataran tertinggi sebagaimana yang dimiliki oleh Raden Purbaya. Karena itu, beberapa saat saja pendeta itu sudah terdesak hebat oleh serangan-serangan Raden Purbaya yang membadai. Hiya! Hai! Hup! Hiya! Hiya! Hai! Hup! Hiya! Hiya! Oh, iblis kecil. Rupanya jurus kelelawar sakti gurumu sudah kau kuasai sepenuhnya. Hai, ayo serang anak itu. Kenapa kalian diam saja? Berhenti! Mau lari kemana kau pendeta jahat? Rupanya kau juga
menyertai junjunganmu, anak manis. Rupanya kau memiliki kincir metu sebagai andalanmu. Cepat, tinggalkan tempat ini, Bi. Biar aku yang akan coba selesaikan pendeta jahat ini. Tidak, Raden. Saya tidak bisa meninggalkan Raden sendiri dalam keadaan seperti ini. Ya, tapi bukankah Bibi dapat menolong? Beritahukan keadaanku pada Ayahanda. Kukira sudah terlambat semua rencana itu, bocah. Tapi percayalah, Haji Kondah pasti akan kami beritahukan perihalmu di sini. Apa yang sedang terjadi di sini, Rakosapala? Dua orang bocah ini hendak membuat kekacauan di sini, Tuan Resi. Hah? Karena kedua bocahkah pakaianmu kotor seperti itu? Hah? Oh, Tuan Resi, bocah itu adalah murid langsung dari guruku, Jerangkong Hidup. Lalu jika keduanya adalah murid dari Jerangkong Hidup, apa harus ditakuti, ya? Minggir kau, Rakosapala. Oh, aku harap Tuan Resi jangan berlaku tidak sopan padaku. Aku berada di tempat ini adalah karena restu guruku, Jerangkong Hidup. Siapapun gurumu itu, dan siapapun Jerangkong Hidup, aku tidak gentar. Tinggalkan arena ini. Aku tidak ingin nama Jerangkong Hidup disebut-sebut lagi. Tinggalkan tempat ini. Mata Resi Amista bersinar bagaikan mengeluarkan api, mencorong penuh kekuatan yang tak dapat ditahan. Karena itu, tanpa kuasa lagi, Pendeta Rakosapala segera berlutut dan kemudian bagaikan seekor hewan merangkak pergi meninggalkan arena. Laki-laki tua di hadapan kita mempunyai ilmu gaib, Bi. Kau larilah cepat, biar aku yang akan menghadapinya. Tapi bagaimana dengan Raden nanti? Tinggalkan dan jangan hiraukan aku, Bi. Kau bisa mencari kakekku Raya dan katakan tentang kesulitanku. Apa yang sedang kalian perbincangkan, bocah? Cepat, Bi. Aku akan menyerangnya. Hup, hai, hup, hup, ya, hai, hup, ya, hup, ya, hai, hup, ya, hai, hup. Bagaikan seekor harimau yang tersudut, Raden Purbaya segera saja menyerang Resi Amista. Dan bersamaan dengan itu, Cempaka segera menyerang pengawal-pengawal yang berada tak jauh di sampingnya. Dan kemudian dengan lincahnya, gadis itu mempergunakan kesempatan untuk melenting meninggalkan arena. Akan tetapi, Resi Amista yang sedang melayani Raden Purbaya menyadari hal itu dan kemudian melenting meninggalkan Raden Purbaya menghadang Cempaka. Mau kemana kau anak manis? Ha? Tinggallah di sini saja. Ha? Iya. 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 Hai. Iya. Hai. Benar-benar hebat kepandaianmu, bocah. Kau dapat menghindari seranganku tadi. Jarang sekali ada pendekar yang mampu menghindari cengkeramanku tadi. Kakek tua, aku tidak mempunyai urusan denganmu. Kenapa kau menghalangiku untuk membalaskan sakit hatiku pada pendeta jahat tadi? Jika saja saat ini aku tidak bekerja pada Prabu Suntana, tentu aku akan mengabulkan permintaanmu untuk menempur Rakosapala. Tapi karena keadaanku saat ini lain, terpaksa aku harus menangkapmu dan menyerahkannya pada Prabu Jaya Suntana. Ayo, sekarang ikutlah aku, bocah. Lepaskan! Iya! Iya! Lepaskan! Lepaskan aku! Kau kira mentang-mentang kau murid dari Jerangkong, lepaskan! Kau akan dapat merepotkan aku, bocah? Lepaskan! Lepaskan! Kukira sebentar lagi tentu gurumu Jerangkong Hidup akan datang kemari jika tahu bahwa kau berada di sini. Ayo, tangkap anak manis itu dan kita segera kembali. Hei, lepaskan junjunganku itu! Hiat! Bagus, ayo kita segera kembali ke istana. Hei, tunggu! Hei, tunggu orang asing berguna Suntana, tunggu!
lepaskan kedua anak itu. Dia Prabu Aji Konda. Ya, Aji Konda. Anda sekarang masih mendengarkan Tenanglah, Sandiwara aku Radio di bersama-sama channel dengan Aki Memori Parangpungkur 80. dan kakek Sedawarna akan segera membebaskanmu. Oh, iya. Janganlah kau khawatir, bocah. Anak-anak, kepung tempat ini. Ayo, jangan biarkan pendeta asing itu meninggalkan tempat ini. Ayo. Benar. Kepunglah aku, anak-anak. Kepunglah aku. Barangkali kalian orang-orang tua cukup memiliki kepandaian. Ayo, ikutilah aku. Jangan biarkan mereka membawa putraku, Kiai. Kejar! Woi, lawan anggota tongkat merah itu. Jangan biarkan mereka lolos lagi. Iyo. Pendeta Rapesapala yang berada di pinggir arena segera memberi aba-aba untuk menyerang kelompok tongkat merah dan beberapa orang pembantu dari Prabu Aji Konda. Sementara itu, Aji Konda, Ki Parangpungkur, serta Kiai Sedawarna yang mengejar Resi Amista yang membawa Raden Purbaya telah tiba di pinggiran kota raja. Dan kemudian dengan sekali lompat saja, tembok tinggi segera dilompatinya, yang kemudian segera diikuti oleh Ki Parangpungkur dan diikuti oleh Kiai Sedawarna yang membantu Aji Konda melenting naik ke atas tembok. Itu rupanya si asing itu sedang menunggu kita di balik tembok ini. Hei, lepaskanlah anakku. Hei, orang tua. Anak itu tidak mempunyai kesalahan apapun dalam kemelut di Karang Sedana ini. Siapa yang bilang? Justru anak inilah yang telah masuk ke dalam istana Karang Sedana dan membawa lari harta pusaka istana. Karena itu, bagiku ini adalah tawanan yang sangat penting. Apa maksudmu membawa kami kemari, orang asing? Untuk mencoba kemampuan kalian itu. Jadi kau menantang kami bertiga, begitu? Benar, aku menantang kalian bertiga. Ya. Baik. Biarlah saya saja yang menghadapinya, Kiai. Orang asing ini terlalu sombong sekali. Hei, orang asing, lepaskanlah anakku itu. Jika memang kau ingin menantang kami bertempur. Kenapa aku harus melepaskan anak ini? Apakah memang sedemikian hebatnya kepandaian kalian hingga aku harus mempergunakan kedua tanganku? Setan, kau benar-benar menghina kami, orang asing. Hati-hati, Ki Pungkur. Jangan khawatir, Tuan. Prabu Aji Konda bersama dengan Ki Parangpungkur dan Kiai Sedawarna tengah berusaha membebaskan Raden Purbaya dari tangan Resi Amista. Ki Parangpungkur tengah terlibat pertarungan dengan Resi Amista.
kepandaianmu cukup pantas untuk kulayani dengan kedua belah tanganku ini. Tunggulah kau di sini, bocah. Hati-hatilah, kau kini menghadapi Resi Amista dari India. Iya, aku tahu kau adalah penduduk asli negeri itu. Kulitmu yang hitam legam itu merupakan buktinya. Bukankah kau yang disebut sebagai orang Keling? Iya, benar. Aku di sana dari suku Keling. Iya. Bersiaplah untuk menghadapiku. Hati-hati, orang asing itu memiliki kepandaian gaib yang sejenis dengan ilmu hitam. Terima kasih, bocah. Mana sesumbarmu itu, Amista? Ternyata dengan dua tangan pun kau tidak dapat mengalahkan aku. Agaknya kau perlu tambahan dua tangan lagi. Baiklah, jika kau memang ingin menghadapi 4 tangan dari Resi Amista. Lihatlah, itu dua bentuk yang mirip dengan dirinya keluar dari dalam tubuhnya. Iya, inilah rupanya yang dimaksud putramu dengan ilmu hitam yang dimilikinya. Ayo, sekarang kau hadapi Aji 5 bayang-bayangku ini, pengemis miskin. Aji 5 bayang-bayang? Mana bayang-bayang yang lainnya? Kukira cukup hanya dengan 2 bayang-bayang saja, pengemis miskin. Ayo, serang! Kini terkabul untuk menghadapi 4 tangan dari Resi Amista. Bentuk yang kuhadapi ini benar-benar tidak ubahnya seperti bentuk yang nyata. Aku benar-benar menghadapi 2 Resi Amista. Benar-benar ilmu luar biasa. Resi Amista duduk bersila di pinggir arena di samping Raden Purbaya yang rebah tidak berdaya. Sedangkan 2 bentuk tubuh Resi Amista yang lain mendesak Ki Parangpungkur. Tunggulah di sini, tuanku. Biar hamba akan coba membantu Ki Pungkur dengan mengganggu Resi yang sedang duduk bersila itu. Baiklah, berhati-hatilah, Kiai. Resi, bangkitlah kau. Aku juga sudah gatal ingin mencoba menghadapimu. Kenapa kau tidak terjun saja ke tengah arena itu dan menghadapi 2 bentuk bayang-bayangku itu? Biarlah. Aku ingin menghadapimu saja. Lihat. Mendapat serangan dari Kiai Sedawarna, Resi Amista yang semula bersila kemudian melompat ke tengah arena mendekati kedua bentuk bayang-bayangnya. Setelah mendapat perlindungan sesaat dari 2 bentuknya, Resi Amista mempergunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan Aji 5 bayang-bayangnya secara utuh. Dan sesaat kemudian, di arena pertempuran itu telah hadir 5 bentuk dari Resi Amista. Inilah Aji 5 bayang-bayangku yang sempurna. Ayo, majulah kalian semua. Aku akan menghadapi kalian semua sekaligus dengan ajiku ini.
beberapa saat saja di pinggir tembok kota Raja Karangsedana sudah terjadi sebuah pertempuran yang sangat hebat. 7 bayangan yang bagaikan setan malam berkelebat di keremangan malam. Dan Prabu Ajikonda yang melihat kesempatan untuk menolong putranya segera saja mendekati Raden Purbaya. Akan tetapi... Hati-hati Ayahanda. Apa yang terjadi dengan Ayahanda? Aku tidak mengerti Purbaya. Tanah yang injak seakan-akan mengiris kakiku. Berhati-hatilah Ayahanda. Mungkin Ayahanda menginjak duri. Iya. Kukira juga demikian. Bagaimana dengan keadaanmu? Resi itu membuat saya tidak berdaya dengan totokan di sekitar pinggang Ananda. Baiklah, aku mencoba mengobatimu. Kemudian Prabu Ajikonda bangkit kembali dan mencoba untuk mendekati anaknya. Akan tetapi, baru saja ia tiba pada jarak tertentu, kembali kakinya tersengat rasa sakit yang sangat tak tertahankan. Aduh. Hati-hati Ayahanda. Mungkin resi itu sudah meletakkan perangkap gaib di sekitar Ananda. Kukira benar demikian, anakku. Iya. Memang itu adalah perbuatannya. Mundurlah Sang Prabu. Kau kakek. Ya, diamlah di situ. Aku akan mencoba memecahkan perangkap gaib dari resi asing itu. Hebat sekali Resi Amista. Terima kasih, Kek. Hei, anak nakal. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Maafkan Ananda, Ayahanda. Ananda sudah tidak dapat menahan diri lagi untuk membalaskan sakit hati Ibunda. Ya, sudahlah. Tuanku, tinggalkanlah tempat ini. Biar aku yang akan menahan resi asing itu. Tapi, Cempaka, Kek. Hah? Cempaka? Di mana Cempaka? Dia ditawan oleh tokoh-tokoh dari Istana Karangsedana. Ya, sudah. Biarlah. Cempaka aku yang akan coba urus. Kau ikutlah kembali bersama dengan ayahandamu. Kami tunggu kau di hutan sebelah timur. Jika masih ingin membantu perjuangan kami. Iya. Saya akan menemui tuanku di sana setelah Cempaka berhasil selamat. Resi asing. Tinggalkanlah 2 orang itu. Ini aku datang ingin mencoba kembali Aji 5 bayang-bayangmu itu. Mundurlah kalian berdua. Biar aku yang menghadapi orang keling ini. Oh, Kiai, rupanya itu dia Mamangkulaya, tokoh Mahasakti dari tanah Pasundan ini. Beberapa puluh tahun yang lalu, Kiai. Iya, aku masih mengenali wajahnya. Memang dialah orangnya. Lihat, agaknya dia tidak terlalu mendapat kesulitan menghadapi Aji 5 bayang-bayang Resi Amista. Ki Pungkur, Kiai, kita tinggalkan saja tempat ini. Baiklah, tuanku kembali sajalah bersama dengan Ki Sedawara. Saya akan mencoba masuk kembali ke kota raja dan melihat keadaan di sana, tuanku. Terima kasih Ki Pungkur. Aku titip beberapa pengikutku. Katakan padanya, putraku sudah berhasil diselamatkan dan aku sudah kembali ke persembunyianku. Baik, tuanku. Marilah kita kembali Purbaya. Aku tidak perlu mengkhawatirkan Mamangkulaya. Dia pasti akan sanggup menghadapi Resi Amista. Sekarang aku sebaiknya melihat ke dalam kota raja saja. Tidak ada seorang pun di sekitar sini. Apakah yang sudah terjadi dengan orang-orangku?
Suasana sunyi sekali. Itu ada peronda menuju kemari. Kelihatannya orang-orangku itu berhasil melarikan diri. Prajurit-prajurit peronda itu kelihatannya masih dalam puncak kewaspadaan. Ada beberapa orang di belakangku. Biarlah, akan kulihat apa yang akan mereka lakukan padaku. Guru. Oh, kalian, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Di mana kawan-kawan lainnya serta pengikut Prabu Ajikonda? Kami semua melarikan diri, Guru. Tidak ada yang tertangkap. Hanya saja beberapa kawan saya terluka. Namun hanya luka yang ringan, Guru. Oh, lalu bagaimana dengan gadis kecil tadi? Tidak berhasil kami selamatkan, Guru. Anak itu sudah lebih dahulu dibawa masuk ke dalam istana, Guru. Sedangkan bala bantuan terus-menerus saja mengalir. Karena itu kami segera meninggalkan arena. Iya, kalian benar. Itu adalah satu-satunya tindakan yang paling tepat. Beritahu pimpinan cabang di kota raja ini. Aku menunggunya di sebelah timur kota raja. Di luar benteng kota raja. Besok sebelum fajar dia sudah harus berada di sana. Ya, aku akan mengajaknya untuk bertemu dengan Prabu Ajikonda. Baik, Guru. Saya akan segera menyampaikan perintah dari Guru. Nah, tinggalkanlah tempat ini dan berhati-hatilah kalian semua. Baik, Guru. Mari, Adi. Ayo, Kakang. Aku harus mengumpulkan seluruh anggota Tongkat Merah yang berada di sekitar Karangsedana dan juga kota-kota di sekitarnya. Gerakan penggulingan itu akan segera dilaksanakan. Setan belang, Haji Lima Bayang-Bayang atau Pancawayang ini seakan-akan juga mempunyai kekuatan Haji Pancasona. Berkali-kali beberapa bentuk itu kulempar keluar dalam keadaan parah. Tapi beberapa saat dia bangkit kembali dan mengepungku. Jika begini terus-menerus, aku bisa mati kecapean dibuatnya. Biarlah aku tidak berhasil membawa putra Ajikonda itu. Tapi kukira dirimu pun sangat berarti jika dapat kuhancurkan saat ini. Biar. Kali ini aku mengaku kalah saja, Keling. Nanti, lain kali aku akan mencarimu lagi. Tunggu! Setan! Kakek tua itu memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Kukira kekuatan gaibku pun tidak akan mungkin dapat mempengaruhi dirinya. Biarlah. Akan kutunggu saja di istana Karangsedana. Mudah-mudahan wanita kecil tadi adalah orang yang juga sangat penting baginya. Hanya dengan sekali merangkap tangan di dada, 4 bentuk yang berada di sekitarnya lenyap tanpa bekas. Dan kini yang nampak di keremangan malam hanyalah seorang resi tua hitam dan tinggi yang terbungkuk-bungkuk. Jika saja Haji Lima Bayang-Bayang belum sempurna kukuasai, tentulah aku yang akan kerepotan menghadapi kakek tua dari tanah Pasundan ini. Sebaiknya aku kembali saja ke istana. Sementara itu, Cempaka yang berhasil ditawan oleh tokoh-tokoh dari Karangsedana ditempatkan di sebuah kamar tahanan di kompleks Istana Karangsedana. Nah, itulah dia tuanku tawanan kita. Dia didapatkan sedang bersama-sama dengan Raden Purbaya, tak jauh dari pintu rumah besar Jerangkong Hidup yang kini ditempati oleh Nakosapala. Siapa dia? Kenapa tawanan seperti ini kau masukkan kemari, Kenapa tidak kalian simpan saja di barak prajurit? Tapi menurut Tuan Rakosapala, dia adalah seorang tawanan penting. Kau dengarkan ocehan orang itu. Dia bukanlah seorang yang aku butuhkan. Dia duduk di rumah besar itu adalah karena kakek gurunya Jerangkong Hidup. Jika tidak, karena tokoh sakti itu. Sudah kulempar orang itu dari Karangsedana. Jadi apa yang harus hamba lakukan sekarang, tuanku? Apakah
harus hamba bawa kembali ke barak prajurit. Ya, bawa dia ke sana. Tunggu dulu. Iya, sepertinya memang ku kenal gadis ini. Oh, iya, sepertinya aku mengenal dia. Coba angkat wajahmu. Iya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kau ini, Hamba hanyalah seorang dayang kecil yang tidak berarti. Nama hamba Cempaka. Dayang. Iya, kau pastilah dayang pengasuh dari anak Aji Konda. Benar, hamba adalah pengasuh dari Raden Purbaya. Iya. Ku dengar kau memiliki kepandaian yang cukup hebat. Dari manakah kau mendapatkan semua itu? Dari mana kau mempelajari semua kepandaianmu itu? Apakah orang-orang Gua Larang itu yang mengajarmu? Kau diam saja. Buka mulutmu jika aku bertanya kepadamu. Tuanku, bukanlah junjungan hamba. Kenapa saya harus mematuhi perintah Tuan? Setan! Hai prajurit! Beri hajaran wanita ini! Baik, tuanku. Iya! Terus pukul sampai dia berlutut dan mohon ampun padaku. Nah, para pendengar sekalian, nasib apakah yang akan menimpa Cempaka di Istana Karang Sedana? Dan bagaimanakah dengan kisah dari Anting Wulan di Galuh? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-8, Satria Cilik Karang Sedana, yang dipersembahkan oleh Prokol dan Promah bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.